Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatullah wassalamuhu ala sayyidis sadat. Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wa afiyah bi barakati du'aikum. Taib, madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah An-nabawiyyah. an-nabawiyyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyyah, yaitu mempelajari tentang sejarah makhluk paling mulia, Nabi Agung, junjungan kita semuanya, panutan kita semuanya, yang wajib kita cintai, yang paling layak dan pantas sejarahnya untuk kita pelajari dan kita ambil hikmah daripadanya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita baca adalah kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Masih dalam pembahasan tentang masyarakat atau masa jahiliyah dan jejak-jejak Al-Hanifiyah As-Samhah di antara mereka. Pada perjumpaan terakhir kita, pelajaran terakhir kita telah sama-sama mengetahui perbedaan antara dua golongan atau dua model manusia dalam hal mengikuti kebenaran, dalam hal berakidah. Yang pertama adalah model manusia yang mengutamakan kebenaran dan menundukkan keinginannya agar ikut kebenaran, agar ikut fakta ilmiah, agar ikut ilmu, agar ikut realita. Dan ini adalah orang yang benar. Ini adalah orang yang tepat dalam bermanhaj. Kelompok yang kedua, model manusia yang kedua adalah model manusia yang mengedepankan keinginannya dan menundukkan akidah, keyakinan, kebenaran, fakta ilmiah demi untuk mencapai apa yang diinginkan, ambisi yang diinginkan, keinginan hawa nafsu pribadi. Ini kelompok manusia yang kedua, dan ini manusia yang salah dan menyimpang daripada kebenaran. Ya. Dan perbedaan antara keduanya sungguh sangat jauh sekali. Yang pertama ibarat ada di langit, yang kedua ada di bumi. Yang pertama mulia, yang kedua sangat hina dan rendah. Karena kewajiban kita adalah ikut kebenaran, ikut fakta ilmiah, ikut realita. Kesampingkan semua keinginan pribadi, kesampingkan semua keinginan kelompok, kesampingkan semua ambisi-ambisi pribadi, kelompok dan seterusnya, dan yang lainnya. Kalau sudah ada kebenaran, ikuti kebenaran. Selamat kita, benar bermanhaj kita. Tapi kalau seandainya kau ada kebenaran tapi tidak dihiraukan, tidak diindahkan sama sekali, yang penting adalah keinginanku, aku dan aku, ambisiku, dijamin sesat. Dijamin sesat. Baik, ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ini ulasannya tentunya. Kemudian pada pertemuan yang lalu pula kita sudah membahas bahwa ada sekelompok manusia, walaupun fakta hakikat tentang masa masyarakat jahiliyah dan jejak Hanifiyah Samhah itu sangat jelas,
Dan sudah kita kaji itu. Dalam beberapa pertemuan bahkan sudah kita kaji, sudah kita pelajari. Tapi masih ada saja sekelompok manusia yang mengatakan, yang berpendapat, pendapat yang bertentangan dengan fakta ilmiah, dengan realita sejarah. Mereka mengatakan kebalikan daripada sejarah. Mereka mengatakan, oh tidak, yang namanya bangsa Arab jahiliyah saat itu semakin jauh dari masa kenabian Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, semakin terbimbing kepada kebenaran, semakin dekat kepada kebenaran. Lihat, ini bertentangan dengan sejarah. Tapi ada saja orang yang mengatakan seperti itu, dan itu fakta ada. Baik. Mereka mengatakan semakin terbuka, semakin jauh daripada masa kenabian Nabiullah Ibrahim dan Ismail, semakin terbuka jalan mereka kepada tauhid dan kepada hidayah. Lihat. Dan mereka mengatakan pungkasannya, penyempurnanya atau cerminannya itu ada pada masa Rasulullah SAW berdakwah. Diutus kalau bahasa kitanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Pertanyaannya, mereka ini model manusia apa? Manusia yang ikut kebenaran dan meletakkan keinginan di belakang, atau manusia yang ikut keinginan dan menundukkan, menyampingkan, meletakkan kebenaran di belakang. Ini yang kedua. Tidak memperdulikan fakta ilmiah, fakta sejarah, tidak memperdulikan hakikat ilmiah, tidak. Yang mereka perlukan adalah keinginan pribadi. Lihat. Kita baca teksnya. Qala al-muallif al-imam al-Buti rahimahullah ta'ala. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, kita baca teksnya, nasnya. Qala al-musannifu al-imam al-Buti rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala afa hakadha yuqarriru at-tarikh am innahu yuqarriru aqsa dhalika tamaman fi absati ma tantiqu bi alif ba'uh al-wadihah al-mafhumah. Kata beliau, apakah begitu ketetapan sejarah, fakta sejarah? Atau sejarah mengungkap kebalikan daripada apa yang disampaikan, apa yang diklaim, apa yang dikatakan oleh sebagian kelompok tadi? Bahkan pertentangan itu sangat jelas. Sejelas atau sesimpel, ya, sesimpel, jelas dan simpel sekali. Sesimpel kita mengucapkan alif ba. Nah, orang kan kalau sudah lihat mau belajar nulis, belajar baca itu mesti akan belajar huruf dulu. Alif, ba, ta, dan seterusnya. Jadi alif ba ini lebih banyak diketahui oleh orang daripada yang lainnya. Anak TK pun kita tahu. Ini simpelnya, ente ngomong seperti itu. Omongan ente ini, wahai kelompok yang tersesat dalam bermanhaj, yang ingin menyebarkan syubhat di kalangan umat Islam, omongan ente itu bertentangan dengan sejarah dan pertentangannya sangat jelas dan simpel sekali. Sesimpel kita mengucapkan alif dan ba. Artinya gitu, anak kecil aja tahu gitu bahasa simpelnya. Anak kecil aja tahu. Dan sangat jelas dan bisa dipahami dengan jelas. Ingat, lagi-lagi mereka tidak memperdulikan namanya fakta ilmiah. Mereka tidak memperdulikan namanya hakikat ilmiah. Yang mereka pedulikan hanya bagaimana keinginannya tercapai. Ingat. Qal kullu bahithin wa muta'ammilin hurrin
setiap pencari kebenaran dan setiap pemikir hur itu tidak terikat oleh yang namanya keinginan pribadi, tidak. Jadi ada orang mencari kebenaran hur itu memang yang dicari adalah kebenaran itu sendiri. Tidak memiliki muatan-muatan pribadi. Tidak memiliki keinginan-keinginan pribadi sebelumnya. Jadi begini ya, ada bahith hur, ada bahith atau muta'ammil ghair hur. Kalau yang hur itu artinya bebas. Bebas itu yang dicari adalah kebenaran. Nih, saya mau mencari fakta tentang masalah fulan. Contoh. Baik, yang dicari apa? Fakta. Ada keinginan-keinginan pribadi, ada motif-motif pribadi, muatan-muatan pribadi atau tidak? Oh, tidak ada. Saya ingin tahu fakta hakikatnya. Nah, ini namanya bahith hur. Ada orang itu berpura-pura mencari fakta, tapi yang sebetulnya yang dia inginkan adalah bagaimana caranya mencari pembuktian, pembenaran dari apa yang diinginkan sebelum dia mencari pembenaran tersebut. Jadi sudah ada keinginan, pokoknya gimana caranya nanti harus disetting yang terjadi, harus disetting seakan-akan sama dengan keinginannya. Jelas atau tidak? Bisa dipahami? Jadi yang kedua ini nggak memperdulikan fakta ilmiah, bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah bagaimana caranya yang dia inginkan itu ada pembenarannya. Jelas atau tidak? Ada pembenarannya. Jadi bukan kebenaran yang dicari, tapi pembenaran. Hujjah sebagai pembenaran. Sehingga semua yang akan bertentangan dengan fakta ilmiah itu mesti akan memalsukan data, otomatis itu. Ada manipulasi manusia, kepalsuan-kepalsuan. Nanti kita akan kaji itu. Kita akan temukan, kita akan buktikan itu. Istilahnya kan orang kalau nggak benar ya berarti dia sesat. Orang nggak benar, nggak jujur berarti dia bohong. Dan orang untuk menutupi kebohongan akan mengundang ratusan bahkan ribuan kebohongan yang lain. Baik. Beliau mengatakan setiap orang yang mencari kebenaran yang merdeka, bebas, hur itu. Artinya memang yang dicari tujuannya adalah kebenaran itu sendiri. Bukan yang dicari adalah pembenaran agar apa yang diinginkannya tercapai dan sampai kepada keinginan ambisinya. Bukan itu. Baik. Ya alam mengetahui anal ahdal ladzi bu'itsa fi Muhammadun alaihi salatu wasalam innama kana ab'adal uhudil jahiliyah an hadihi alaihi salatu wasalam binisbah li sairil uhud as-sabiq wal ukhra. Perhatikan. Seorang pencari kebenaran, pencari fakta, peneliti sejarah yang jujur, yang amanat, semuanya tahu bahwasanya masa di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus itu adalah masa paling jauhnya masa-masa jahiliyah daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, abad-abad sebelumnya. Lihat, Rasulullah menyuruh kepada apa? Tauhid. Saat Rasulullah menyeru kepada tauhid, bagaimana keadaan bangsa Arab saat itu jahiliyah? Dalam keadaan musyrik, dalam keadaan syirik, menyembah berhala, dan itu fakta. Dan itu fakta. Kalau seandainya tidak menyembah berhala, kenapa Rasulullah harus mengalami rintangan, tantangan dakwah yang begitu luar biasa? Perhatikan. Semua yang membaca sejarah akan tahu itu faktanya. Tapi lihat, ini orang yang tidak mau mengindahkan, tidak mau mengikuti kebenaran, yang dia inginkan adalah hawa nafsunya, ikut hawa nafsunya, mengatakan kebalikan dari fakta ini. Dengan enak dan mudahnya. Baik. Wal autal allati kanat ladal Arab 'inda bi'tsatihi min ma'alimil Hanafiyah wa mabadi'aha. Dan jauh juga dan sisa-sisa atau puing-puing, jauh dari puing-puing atau sisa-sisa peninggalan-peninggalan Nabiullah Ibrahim dan ajaran-ajaran juga prinsip-prinsip ajaran Nabiullah Ibrahim.
Baik, kita baca kembali wal atlal allati. Tadi kita belum sempurna menjelaskan itu. Yang jelas begini, ketika Rasulullah diutus, maka masa Rasulullah diutus saat itu adalah masa terparah dan terburuk bagi masyarakat jahiliyah dalam hal menyimpang daripada akidah tauhid yang benar. Karena mereka semua mayoritas besar sudah terjangkit penyakit syirik, menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Bahkan masing-masing punya patung berhalanya. Ingat itu. Bahkan di Ka'bah diletakkan patung-patung berhala. Itu fakta bukan? Fakta. Fakta ilmiah enggak bisa diingkari. Baik, wal adlalul lati kanat ladal Arab 'inda bi'tsatihi min ma'alimil Hanafiyyah wa badiha wallati kanat tatamathalu fi luma'in khatifatin min karahiyatil asnam wa taraffu'i an ibadatiha wa fi nuzul ila ba'd al fadail wal qiyam allati aqarraha al Islam. Hadhihi al adlal la tablughu min isyara ma kana barizan wadihan minha ladahim qawla bid'ati qurun. Indah sekali, subhanallah. Beliau mengatakan puing-puing, sisa-sisa puing-puing yang ada di bangsa Arab jahiliyah saat itu, puing-puing daripada ajaran agama Nabiullah Ibrahim yang ada pada bangsa Arab, masyarakat Arab jahiliyah saat itu, saat Rasulullah diutus, sisa-sisa ajaran Nabiullah Ibrahim itu, yang mana cerminannya itu seperti lumak khatibah. Lumak khatibah itu cahaya kilat yang menyambar begitu. Sisanya betul-betul tinggal sekelebat gitu ya. Cepret gitu tuh sudah. Sedikit lagi. Yang cerminannya ada di mana? Cerminannya secara simpel adalah ada di mereka, ajaran Nabiullah Ibrahim itu membenci menyembah patung. Dan betul-betul menghindari ibadah kepada patung. Kemudian cenderung kepada kemuliaan, keutamaan, kemuliaan dan nilai-nilai yang mulia yang dikukuhkan oleh Islam. Ini, puing-puing ini kalau kita prosentasekan itu tidak sampai 10%-nya. Jadi gini. Dulu Nabiullah Ibrahim diutus oleh Allah dengan berakidahkan tauhid. Dan ada syariat atau tasyri' yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim. Ajaran-ajaran, prinsip-prinsip agama Hanifiyah sama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim. 100%. Dulu 100%. Mereka mengamalkan itu. Semakin jauh, semakin lama berkurang itu. Berkurang. Dan ketika Rasulullah diutus, sisa-sisa ajaran Nabiullah Ibrahim itu enggak sampai 10%-nya. Enggak sampai 10/10-nya. Artinya, keadaan bangsa Arab semakin jauh dan semakin tersesat dari kebenaran, dari tauhid, dari ajaran-ajaran mulia Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihima wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Lihat. Ini hakikat ini. Jadi kalau dibandingkan masa ketika Rasulullah diutus dari sisa-sisa ajaran Nabiullah Ibrahim, kalau dibandingkan dengan masa sebelumnya, 1 abad sebelumnya, ini paling sedikit jumlahnya. Berarti penyimpangannya paling banyak, kesesatannya paling banyak, penyelewengannya paling banyak. Ini makanya paling parah. Saat Rasulullah diutus itu masa paling parahnya mereka bangsa Arab menyimpang daripada ajaran Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Bisa dipahami? Baik. Waqad kana al-mutawaqqa' idzan hasba tasawwuri haula'in nas lima'na nubuwwat wal bi'tsah an takuna bi'tsatu alaihi salatu wassalamu qabla zaman alladhi bu'itsa fi bi'iddat qurunin wa ajyal. Seharusnya prediksinya harusnya begini. Kalau memang yang mereka katakan itu benar, bahwa semakin ke sini yang mereka katakan benar, atau yang mereka katakan sudah pasti salah sudah. Jelas? Kita nggak mau berandai-andai dengan yang salah lagi sudah. Yang mereka katakan bahwasanya semakin jauh semakin dekat kepada kebenaran, itu hoax, bukan fakta. Itu palsu. Jelas atau tidak? Bertentangan dengan sejarah. Seharusnya
menurut pandangan mereka, kan mereka mengatakan Rasulullah itu muncul ketika keadaan bangsa Arab semakin dekat dengan kebenaran. Kan gitu. Semakin dekat dengan kebenaran. Artinya sepertinya ingin mereka sampaikan Rasul itu nggak capek-capek, ngomong tuh nggak capek-capek, dakwah nggak capek-capek. Kenapa? Karena bangsa Arab sudah dekat dengan tauhid atau sudah bertauhid kembali. Lihat. Kemudian sudah kembali pada ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim. Ini yang mereka sampaikan. Syubhat yang mereka buat itu ini loh. Ini yang mereka buat. Seharusnya kalau mereka membayangkan seperti itu, mengatakan seperti itu, seharusnya Rasulullah diutus jauh sebelum masa diutusnya beliau. Karena faktanya masyarakat Arab kapan mereka berpegang teguh kuat kepada agama tauhid? Ketika masanya dekat dengan masa diutus Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena semakin jauh semakin sesat, semakin menyimpang. Jelas atau tidak? Jelas. Jadi seperti itu. Itulah mereka. Mereka itu adalah orang yang senang berandai-andai membuat syubhat. Membuat syubhat. Tidak peduli fakta ilmiah, tidak peduli fakta sejarah, tidak perlu ribuan dalil dan segunung dalil, nggak peduli mereka. Tidak peduli lagi akal pikiran mereka. Nggak peduli. Nggak peduli lagi yang namanya ilmu itu, nggak peduli lagi. Yang mereka pedulikan apa? Keinginan mereka yang sudah mereka simpan, yang sudah ada dalam diri mereka sebelum mereka berbicara dan pura-pura mencari tentang fakta ilmiah. Itu yang mereka inginkan. Ini yang mereka inginkan. Baik. Jadi tidak heran ketika mereka ngomong ini itu, kalau kita tahu sebabnya enak. Kita tahu sebabnya enak. Baik, ini syubhat yang mereka lontarkan dan ini adalah juga jawabannya sudah kita bahas. Insyaallah kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan masih pembahasan yang sama tentunya, masih judul yang sama, tema yang sama, tapi dengan syubhat lain, yang mana syubhat ini juga adalah sangat jauh dari fakta ilmiah, dan kita akan mempelajari jawaban-jawaban yang kuat, jawaban-jawaban yang pasti, yang benar. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tulus, ikhlas, dan Allah mudahkan dalam mengikuti beliau. Dan semoga kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa lakum salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.